Record. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Tata Naskah, Kearsipan dan Tata Usaha, Ibu Lucy Komalasari, SSIP MAP, Ibu Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyunityas Kusuma Dewi, SSI, Ibu Kepala Subbagian Tata Pesuratan dan Tata Usaha, Ibu Enda Sukarni Wiryaningrum, SS MTR AP. Yang kami hormati Ibu Yanustiana Nur Pratomo SPD selaku narasumber kita pada hari ini, serta yang saya banggakan Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya di ruang virtual ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara Mari Belajar Arsip episode ke-82. Perkenalkan, saya Gusni Minal Janati yang akan memandu jalannya acara kita dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa presensi dapat dilakukan mulai saat ini sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan kode presensi 0810. Kemudian, untuk mendapatkan sertifikat, dapat mengisi evaluasi dan kuis pada pukul 12 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat dengan skor minimal 7 dan kuis dapat diulang sampai mendapatkan skor 7. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa program mabar kita sudah mencapai episode ke-82. Konsistensi ini tentunya demi terus mengupgrade pengetahuan kita semua, khususnya di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dan esensial, yaitu tentang tahapan persiapan penciptaan, pemberkasan, dan penggunaan. Nah, melalui materi ini, harapannya kita bisa semakin memahami tata cara pengelolaan arsip yang sesuai standar demi mendukung kelancaran administrasi di unit kerja kita masing-masing. Untuk membahas tuntas mengenai tahapan persiapan penciptaan, pemberkasan, dan penggunaan ini, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yanustiana Nur Pratomo, SPD. Selamat pagi, Mbak Tian. Apakah sudah terhubung bersama kami? Pagi. Baik, karena narasumber kita sudah siap, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita hari ini. Kepada Mbak Tian, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gusni. Selamat pagi Bu Kabak, Bu Endah, Bu Tias, dan Bapak Ibu hadirin peserta mabar. Izin saya untuk share screen materinya seperti itu.
Pada mabar kali ini kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu terkait pengelolaan arsip elektronik, khususnya untuk tahapan persiapan, penciptaan, pemberkasan, dan penggunaan yang merupakan rangkaian sosialisasi Peraturan Menteri ATR atau KBPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, di sini untuk pengertian dari arsip elektronik adalah arsip yang dibuat maupun diterima oleh Kementerian ATR atau BPN dalam format elektronik atau arsip hasil alih media. Jadi untuk arsip elektronik itu arsip yang diterima dari luar, misal dari eksternal, dari masyarakat ataupun dari instansi lain, itu bentuknya formatnya elektronik. Maka itu menjadi arsip elektronik Kementerian ATR, BPN, atau mungkin eh, yang dibuat oleh Kementerian ATR BPN dengan format elektronik atau arsip konvensional yang kemudian kita alih mediakan menjadi bentuknya format elektronik seperti PDF itu bisa disebut arsip elektronik. Kemudian contoh arsip elektronik yaitu arsip yang bertanda tangan elektronik atau TTE, kemudian arsip konvensional yang dilakukan alih media. Untuk jenis arsip elektronik, itu yang pertama ada arsip yang dibuat dan disahkan dari aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN. Ini contohnya ketika Bapak Ibu membuat naskah dinas pada e-office. Nanti akan outputnya adalah misal ya, nota dinas ya, kita membuat nota dinas melalui office. Dari awal, itu nanti akan di TTE disahkan oleh pimpinan, kemudian nanti TTE, nah itu outputnya termasuk arsip elektronik. Atau Bapak Ibu mungkin nggak dari awal upload PDF, kemudian nanti disahkan oleh pimpinan melalui TTE, itu juga termasuk arsip elektronik. Dan yang kedua adalah arsip yang tercipta dari hasil pemindaian atau alih media arsip konvensional yang telah disahkan. Jadi ketika Bapak Ibu punya arsip dengan tanda tangan basah yang konvensional bentuknya fisik, kemudian dilakukan alih media, itu nanti hasil dari alih media itu kita sebut arsip elektronik juga. Yang ketiga adalah arsip yang diperoleh dari data yang tercetak, terekam, dan atau tersimpan dalam aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN. Ini contohnya mungkin kalau di bagian keuangan ya ada laporan-laporan dari aplikasi keuangan itu bisa menjadi arsip elektronik. Yang terakhir adalah arsip elektronik yang diterima dari eksternal Kementerian ATR BPN. Ini misal dari pihak luar mengirim ke kita melalui Sri Kandi ataupun mungkin melalui yang lainnya nanti itu menjadi arsip kita itu disebut juga sebagai arsip elektronik. Kemudian ini contohnya yang Bapak Ibu untuk arsip elektronik dan arsip konvensional. Yang di sebelah kiri itu arsip elektronik. Di sini formatnya dia PDF. Kemudian di sini untuk pisahkannya sudah TTE. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu bentuknya ini fisik. Kemudian untuk pisahkannya itu dengan tanda tangan basah. Yang arsip konvensional ini dia ketika nanti kita alih mediakan itu nanti bisa menjadi arsip elektronik. Nah, di sini untuk arsip elektronik itu dikelola melalui kegiatan pengelolaan arsip elektronik atau yang biasa kita sebut PAE. PAE bertujuan untuk memberikan acuan kepada pencipta arsip dalam mengelola arsip elektronik. PAE digunakan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta perumusan kebijakan yang efektif, ketersediaan informasi sebagai bahan pembuatan keputusan dan peningkatan kualitas manajemen risiko dan kesinambungan ketika terjadi bencana, perlindungan dan dukungan litigasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan akuntabilitas Kementerian ATR BPN dan efisiensi pembayaran. Kemudian di sini ada tahap-tahap dari pengelolaan arsip elektronik. Yang pertama adalah tahap persiapan, kedua adalah penciptaan, ketiga pemberkasan, keempat penggunaan, kelima pengusutan, keenam penyimpanan, tujuh pemeliharaan, dan yang terakhir adalah pengamanan. Nah, untuk mabar kali ini kita sebatas membahas persiapan penciptaan pemberkasan sampai dengan penggunaan. Untuk yang pengusutan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan akan dibahas pada mabar selanjutnya.
Nah, ini untuk persiapan pada tahapan ini pencipta arsip mempersiapkan prasarana dan sarana serta data dan informasi yang akan digunakan dalam proses penciptaan arsip elektronik. Di sini yang pertama kali kita lakukan ketika akan em, apa namanya ya, membuat arsip elektronik ya. Dalam pengelolaan arsip elektronik itu pertama persiapan, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Untuk alatnya ada perangkat keras itu komputer, kemudian perangkat seperti komputer ya, kemudian perangkat lunak, kemudian scanner dengan resolusi minimal 300 dpi untuk media arsip kertas, kemudian 400 dpi untuk arsip kartografi, dan 600 dpi untuk arsip foto serta kedalaman warna 24 bit color. Jadi memang nggak sama ya Bapak Ibu untuk jenis arsipnya ketika kita akan melakukan media resolusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN, kemudian media simpan, server, storage, perangkat atau layanan atau keamanan jaringan, prosedur dan petunjuk operasional dan atau sarana pendukung lainnya. Itu merupakan alat-alat yang kita mempersiapkan ya untuk penggunaan arsip elektronik. Kemudian untuk bahannya apa saja? Ada data elektronik, dan data konvensional, dan informasi elektronik. Yang data konvensional itu ketika kita untuk apa namanya, menciptakan arsip itu dari yang konvensional ke elektronik. Itu disebut revolusi digital ya. Kalau kita ada juga penciptaan itu yang dari awal memang sudah elektronik, tapi ada juga yang dari awal konvensional kemudian kita alihkan menjadi elektronik. Itu namanya revolusi digital. Sudah jelas belum ya? Bagus nih. Baik, untuk selanjutnya tadi persiapan, kemudian kita ke penciptaan. Penciptaan arsip elektronik meliputi pembuatan arsip elektronik dan penerimaan arsip elektronik. Sama halnya dengan penciptaan arsip konvensional, dalam penciptaan arsip elektronik diperlukan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Jadi, untuk penciptaan itu eh, sama ya dengan aksi fungsional apa saja yang dibutuhkan. Tentunya ya ada tentang dinas, kemudian klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi kemudian dan zat disiplin. Ada kita lalu ada tentang dinas dan klasifikasi arsip yang sistem dan ibu.
Izin Ibu, suaranya nggak ada. Ya, baik Ibu, sebentar sedang ada kesalahan sinyal. Tes, izin. Terdengar, apakah terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar Mbak Tian? Oh ya, maaf Bapak Ibu tadi ada kendala teknis, suaranya jadi terputus-putus. Nah, tadi kita lanjut ya Bapak Ibu terkait penciptaan. Saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk penciptaan arsip elektronik meliputi pembuatan arsip elektronik dan penerimaan arsip elektronik. Sama halnya dengan penciptaan arsip konvensional, dalam penciptaan arsip elektronik diperlukan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Nah, untuk sementara di kementerian kita baru sudah ada ya peraturan terkait tata naskah dinas, klasifikasi arsip, namun untuk yang peraturan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis saat ini belum disahkan, sedang proses dalam penyusunan. Nah, penciptaan ini kuncinya ada dua ya Bapak Ibu, ada penerimaan dan pembuatan. Kenapa penerimaan disebut penciptaan arsip elektronik? Karena ketika kita menerima arsip elektronik dari luar ya, bisa dari internal ataupun dari eksternal itu akan dianggap menjadi arsip kita dan akan dikelola oleh kita. Makanya itu sama dengan kayak kita menciptakan arsip elektronik. Kemudian untuk pembuatan arsip elektronik itu juga nanti akan kita menciptakan arsip elektronik. Nah, di sini penerimaan arsip elektronik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan penerimaan arsip yang berasal dari internal dan atau eksternal Kementerian ATR BPN. Penerimaan arsip elektronik dapat berasal dari aplikasi atau sistem elektronik dan atau arsip dalam bentuk salinan digital atau soft copy. Kemudian, penerimaan arsip elektronik dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah data dan atau registrasi arsip elektronik ke dalam aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN, melakukan distribusi arsip elektronik sesuai tujuan unit kerja, melakukan pengendalian arsip elektronik untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip elektronik yang telah didistribusikan secara elektronik, dan yang terakhir adalah sistem merekam seluruh proses penerimaan arsip. Jadi, ya, ketika ada arsip dari pihak eksternal ataupun internal masuk ke kita, nanti biasanya kita bisa menguploadnya di Office, kemudian habis itu kita distribusikan ke tujuannya masing-masing. Nah, ini untuk selanjutnya adalah pembuatan arsip elektronik. Pembuatan arsip elektronik merupakan kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam tertentu untuk dikomunikasikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN. Pembuatan arsip elektronik dapat meliputi input data ke dalam aplikasi atau sistem elektronik, unggah data ke dalam aplikasi atau sistem elektronik, validasi dan atau verifikasi data, pengolahan data, dan terakhir pengesahan. Nah, pembuatan arsip elektronik dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Input dan atau unggah data ke dalam aplikasi atau sistem elektronik, petugas melakukan validasi dan atau verifikasi data yang diunggah, petugas mengolah data, membuat dan mengoreksi rancangan atau konsep
arsip elektronik berdasarkan prosedur dan petunjuk operasional, pejabat yang berwenang mengesahkan arsip elektronik, melakukan registrasi pada sistem elektronik Kementerian ATR BPN, melakukan distribusi arsip elektronik sesuai dengan tujuan unit kerja, melakukan pengendalian arsip elektronik untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip elektronik yang telah didistribusikan secara elektronik, sistem merekam seluruh proses pembuatan arsip, dan tahapan pembuatan arsip elektronik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing unit pengolah. Nah, di sini tadi sudah persiapan penciptaan. Nah, ini tahap pemberkasan. Pemberkasan arsip elektronik atau agregasi dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima. Pemberkasan arsip elektronik dapat dilakukan secara mandiri oleh pembuat arsip, dilakukan oleh sumber daya manusia kearsipan yang berwenang, ataupun secara otomatis dalam aplikasi atau sistem elektronik. Pemberkasan arsip elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN, kemudian dikelompokkan secara kronologis serta disusun berdasarkan kode klasifikasi dengan prinsip umum ke khusus. Pemberkasan arsip elektronik menghasilkan tertatanya arsip elektronik secara sistematik beserta dengan informasi arsipnya. Nah, untuk arsip elektronik itu sama ya Bapak Ibu seperti arsip konvensional. Jadi harus dilakukan pemberkasan juga. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya untuk yang arsip konvensional yang bentuknya kita fisik, kita melakukan pemberkasan itu untuk arsip aktif kita di filing kabinet gitu kan dengan memberkaskan dalam satu kegiatan. Sama halnya dengan arsip elektronik. Namun di sini untuk arsip elektronik itu berhubung untuk aplikasi kita sistem elektronik yang ada di Kementerian ATR BPN itu belum ada fitur terkait pemberkasan, maka bisa dilakukan secara mandiri. Biasanya kalau di kita itu nanti kita download untuk arsip elektroniknya, kemudian kita simpan menggunakan foldering. Nanti akan ada contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian informasi arsip yang dihasilkan harus dapat digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip elektronik. Oleh karena itu, informasi arsip dapat diambil daftarnya yang paling kurang memuat informasi berupa unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, nomor item arsip, uraian informasi arsip, tanggal arsip, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Jadi, selain kita melakukan tadi penyimpanan menggunakan foldering ya. Jadi kita juga harus membuat daftar arsipnya karena memang di aplikasi kita itu belum tersedia daftar arsip yang sesuai dengan permen. Jadi nanti kita download di-download kemudian disimpan tapi kita tetap juga membuat daftar arsipnya, diinput di daftar arsip. Untuk contoh daftar arsip kemarin sudah kita bahas ya bersama-sama dan untuk formatnya ada di permen kita. Nah, ini untuk pemberkasan arsip elektronik di luar sistem elektronik seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita tuliskan untuk tahunnya di sini. Kemudian saya ambil contoh ini tahun 2025. Di sini ada nama-nama dari pengelolanya. Nah, setelah itu nanti saya ambil ya contoh salah satu dari pengelola di sini. Nanti di dalamnya akan seperti ini. Ini nanti di sini tertulis kode klasifikasinya. Nah, nanti di dalam kode klasifikasi ini kita klik lagi, nanti di sini akan ada kegiatannya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengelompokkan arsip itu berdasarkan dengan kegiatannya, kode klasifikasinya. Jadi dari umum ke khusus ya Bapak Ibu. Jadi jangan dicampur semuanya. Misal di sini terkait terkait layanan pengaduan informasi ya di sini yang HM03 itu ada beberapa kegiatan. Bapak Ibu langsung aja masukkan arsipnya itu tidak boleh. Jadi harus di folder-folder lagi di dalamnya sesuai dengan kegiatannya.
Kemudian di sini yang terakhir adalah tadi pemberkasan sudah, kemudian ke penggunaan. Penggunaan arsip elektronik merupakan kegiatan menjamin ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip menjadi informasi untuk kepentingan penggunaan internal dan atau kepentingan eksternal. Penyajian arsip menjadi informasi dapat dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik Kementerian ATR BPN dan atau melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional SIKN dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN. Penggunaan arsip elektronik mengacu pada tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip elektronik. Untuk tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip elektronik itu terdiri dari 4 ya Bapak Ibu. Ada sangat rahasia, kemudian rahasia, terbatas, biasa, terbuka. Nah ini keempat-empat ini sudah kita tuangkan dalam Permen nomor penyelenggaraan kearsipan. Eh, di situ dituliskan ya untuk ciri-cirinya seperti apa untuk yang sangat rahasia, rahasia terbatas, biasa atau terbuka. Nah, untuk kemudian ada tahap penggunaan arsip elektronik meliputi yang pertama adalah pengguna arsip mencari informasi arsip elektronik berdasarkan daftar informasi. Pengguna arsip mengajukan permohonan informasi arsip elektronik kepada pejabat berwenang. Pejabat berwenang memeriksa hak akses pengguna informasi arsip berdasarkan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip elektronik. Petugas mengolah informasi arsip elektronik yang akan diberikan. Kemudian pejabat berwenang memberikan persetujuan dan yang terakhir adalah petugas memberikan informasi arsip elektronik. Jadi sama halnya ya dengan arsip konvensional ketika ada permohonan ya untuk penggunaan arsip maka kita juga harus melihat lagi apakah orang itu berhak atau tidak untuk mendapatkan informasi dari arsip yang dimohonkan. Kemudian untuk pengguna arsip elektronik itu ada dua ya Bapak Ibu, ada internal sama eksternal. Untuk internal itu nanti kita bisa dengan cara memberikan hak akses yang terbatas, kemudian kita juga bisa memberikan salinan berupa soft copy ataupun mungkin kita memberikan fisiknya ya, apa salinan fisiknya gitu. Tentunya itu sudah dikasih pengaman. Kemudian untuk yang eksternal itu kita memberikannya salinan soft copy ataupun salinan yang sudah kita salinan fisik ya, fisiknya di print gitu. Nah, sekian Bapak Ibu terkait pengelolaan arsip elektronik yang tahapannya persiapan, penciptaan, pemberkasan, dan penggunaan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin berdiskusi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Tian. Luar biasa sekali, beri aplaus virtual dulu untuk Mbak Tian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mbak atas paparannya, sangat detail ya Mbak ya, terkait dengan tahapan dimulai dari penciptaan sampai dengan yang terakhir dari penggunaan itu sendiri ya. Nah, eh, sekarang kita mendapat pencerahan baru nih Bapak Ibu ya mengenai langkah-langkah praktis yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi tadi atau mungkin ada studi case dan kendala kearsipan di unit kearsipan masing-masing, dan ingin didiskusikan, silahkan bisa langsung raise hand. Bapak Ibu juga boleh banget ya menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore unit kerja underscore pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu. Mbak Tian izin nih sebelumnya, kalau di pusat sendiri itu sudah berlaku ya Mbak ya tahapan persiapan penciptaan sampai dengan penggunaan itu sendiri. Sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman virtual,
Ya, untuk di pusat itu saat ini, alhamdulillah ya, untuk tahapan pengelolaan arsip elektronik itu sudah mulai berlaku ya sesuai dengan ketentuan dari mulai kita persiapan, penciptaan, pemberkasan sama yang terakhir dengan penggunaannya. Namun untuk pemberkasan seperti yang diketahui untuk aplikasi kita memang belum support, jadinya kita melakukan pemberkasan secara mandiri yang tadi dijelaskan ya, kita download terlebih dahulu, kemudian kita simpan di komputer dengan menggunakan sistem foldering seperti tadi, kemudian eh, untuk daftar arsipnya juga kita buat sendiri manual disesuaikan dengan format yang ada di permen. Namun itu sebenarnya bisa juga sih kita melakukan pemberkasan itu pada aplikasi Srikandi. Tapi karena memang saat ini untuk aplikasi Srikandi kita belum secara maksimal ya dalam penggunaannya, jadi masih setengah-setengah gitu. Nanti mungkin untuk yang pemberkas kita kalau sudah maksimal menggunakan aplikasi Srikandi, nanti akan kita sosialisasikan lagi terkait pemberkasannya seperti apa. Itu aja. Kalau begitu memang teman-teman di pusat ini udah eh, melakukan langsung ya Mbak ya tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tian ya gitu. Berarti Bapak dan Ibu sekalian nih yang ada dan hadir secara Zoom ini bisa langsung tanya ke Mbak Tian ya Mbak ya. Insya Allah kita akan sama-sama jawab ya Mbak karena kita memang sudah melakukan itu tahapan-tahapan itu sendiri di pusat. Baik Mbak, ini kebetulan udah ada pertanyaan nih Mbak. Saya izin untuk membacakan ya Mbak Tian ya. Pertanyaan dari Ibu Ayesa, izin bertanya untuk penggunaan arsip jika sudah dialih media, kemudian bisa tidak ya kita kirim langsung melalui WhatsApp? Izin Mbak Tian, apakah bisa langsung dijawab? Mbak, Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ketika misal kita ada permohonan permohonan salinan ya. Nah, itu kalau di dalam permen kita memang harus dilakukan secara sesuai ketentuan. Artinya dari pemohon itu memang harus bersurat terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung eh, melalui WA ya. Mereka bersurat terlebih dahulu, baik itu walaupun kita secara internal itu memang harus bersurat terlebih dulu kepada kita, kemudian kita lihat dulu nih apakah memang pemohon itu eh, berhak ya atas informasi dari arsip yang diminta itu. Kemudian setelah itu untuk hasilnya kita diberikan ketika dia nanti diberikannya berupa salinan atau soft copy ya, salinan soft copy itu juga kita harus memberikan pengamanan. Contohnya kalau yang sudah kita lakukan adalah dengan memberikan barcode dan apa namanya watermark seperti itu. Jadi nanti nggak langsung polosan ya kita kasih itunya, untuk warnanya juga kita hitam putihkan. Nanti itu baru kita kirim ke pemohon secara resmi dengan menggunakan nota dinas ya, nota dinas untuk yang internal, kemudian untuk yang eksternal kita menggunakan surat dinas. Jadi nggak boleh kita asal kirim melalui WA, itu tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu, bagus nih. eh, baik, berarti memang sudah ada SOP-nya sendiri ya Mbak Tian ya. Kita juga di situ memberlakukan untuk keamanan aksesnya ya Mbak. Jadi nggak sembarang orang bisa dapat arsip yang bukan merupakan haknya gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Baik, izin membacakan kembali ya Mbak Tian ya. Pertanyaan dari Kata Sungai Penuh. Izin bertanya, ketika arsip elektronik yang kita simpan terkena virus dan gagal untuk dibuka, mohon petunjuknya. Oke, ini terkait dengan arsip elektronik nih Mbak Tian. Kalau Iya. misalkan arsip elektronik yang disimpan itu terus kena virus, itu gimana tuh Mbak? Yang harus kita lakukan itu seperti apa? Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya Bapak Ibu karena mungkin arsip elektronik itu sangat rentan ya dengan terkena virus, kemudian juga bisa nanti rusak gitu kan untuk arsipnya. Nah itu ini terkait dengan pengamanan ya sebenarnya Bapak Ibu, nanti akan kita bahas pada mabar selanjutnya. Namun di sini kita bahas sedikit saja ketika
mungkin ada arsip elektronik yang terkena virus, itu jangan langsung dihapus ya Bapak Ibu. Nah, ini juga penting untuk melakukan backup terlebih dahulu sebelumnya. Jadi, ketika terkena virus itu kita sudah punya backupnya gitu. Yang terpenting jangan dihapus terlebih dahulu, kemudian nanti kita bisa periksa jenis kerusakannya seperti apa gitu kan. Mungkin dengan ahlinya atau yang menangani terkait apa sih namanya IT ya, mungkin ada TP IT ataupun yang lainnya. Kemudian mungkin bisa di-scan juga virusnya. Kemudian yang seperti yang tadi sudah di backup, cari backupnya. Yang terakhir jika memang masih belum bisa ya, nanti bisa dikoordinasikan dengan pimpinan. Mungkin seperti itu ya untuk terkait misal ada arsip elektronik yang terkena virus. Mungkin ada tambahan dari Bu Tias. Eh, Sepertinya cukup Mbak Tian ya, penjelasan Mbak Tian tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Bapak atau Ibu dari Kantas Sungai Penuh. Saya izin untuk membacakan kembali Mbak Tian. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Alivia Yasinta. Izin bertanya, jika ada arsip ganda konvensional dan elektronik, apakah bisa dimusnahkan semua? Terima kasih. Mohon jawabannya Mbak Tian. Izin Mbak Tian masih di mute Mbak. Baik, ini jika nanti pertanyaannya itu jika ada arsip yang dia bentuknya konvensional dan elektronik. Misal ya, Bapak Ibu, kita sudah ada arsip yang konvensional, kemudian kita alih mediakan ya menjadi arsip elektronik seperti itu. Bagaimana pemusnahannya? Nah, untuk kasus seperti itu biasanya memang untuk alih media itu kita dikhususkan ya, diprioritaskan untuk arsip-arsip yang permanen ya Bapak Ibu. Jadi untuk dia tidak dimusnahkan. Tapi bagaimana keadaannya jika memang ada arsip yang tidak permanen? Contohnya kita alih mediakan karena memang untuk kepentingan tertentu ya, misal SPM kita untuk pemeriksaan kita alih mediakan. Tentu SPM itu kan di JRA kita itu tidak permanen, artinya boleh dimusnahkan. Maka dalam pemusnahan itu, ketika kita memusnahkan arsip, kita harus memusnahkan semuanya, semua informasinya. Jadi jangan ada yang tertinggal. Di sini dilihat untuk arsip fisiknya itu kita musnahkan, kita ajukan ke ANRI. Ketika sudah mendapat persetujuan pemusnahan, maka kita musnahkan. Tentunya dengan arsip elektroniknya juga harus dimusnahkan. Jadi tidak bisa arsip konvensionalnya kita musnahkan, tetapi elektroniknya tidak dimusnahkan. Kemudian jika memang kita ada juga Bapak Ibu arsip elektronik yang kita print gitu kan, duplikasi gitu kan. Nah, itu juga harus dimusnahkan sama. Tapi untuk yang duplikasinya itu kita diperbolehkan untuk langsung memusnahkan saja gitu kan di slider, tapi arsip elektroniknya itu nanti kita pengajuan ke ANRI seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Mbak Tian ya. Insya Allah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Alivia Yasinta. Berarti memang nggak semuanya bisa kita musnahkan secara asal ya Mbak ya. Memang ada JRA-nya sendiri ya Mbak ya. Dan ketika memang sudah harus dimusnahkan, maka baik itu secara arsip fisik maupun arsip elektroniknya juga harus musnah gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tian. Izin bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Yaya. Izin bertanya, kalau misalnya ada surat yang di TTE di e-office, kemudian saya print, itu masuk arsip elektronik juga atau gimana nih Mbak Tian? Oh ya, nah ini untuk jika ada arsip yang sudah di TTE ya di Office kemudian kita print itu masuknya ke duplikasi ya arsip duplikasi artinya salinan gitu seperti itu. Nah itu juga ketika kita sudah melaksanakan mungkin kita print itu untuk menunjang pekerjaan kita ya mungkin kita mau ada pekerjaan apa kita butuh untuk perintannya itu nanti setelah selesai pekerjaannya itu boleh kita langsung slider. Yang penting masternya arsip elektronik yang ada di office-nya itu tidak kita musnahkan seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Tian untuk penjelasannya. Saya lanjut ya Mbak ya untuk membacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu Kantah TU Silasa. Izin bertanya kalau arsip surat masuk dari email itu apakah termasuk arsip elektronik nih Mbak Tian? Yang di email itu dia termasuk elektronik Bapak Ibu karena formatnya elektronik ya. Jadi kayak bentuknya soft file itu ketika dari luar ya dari pihak luar itu mengirim ke kita dari eksternal mengirim kita melalui email itu kita sebut arsip elektronik. Nanti kita bisa didistribusikan ke unit tujuannya seperti itu. Memang, email-email kita itu yang masuk ke kementerian itu memang termasuk ke dalam arsip elektronik ya Mbak ya. Ya betul. Saya izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Dia. Izin bertanya apabila ada surat yang sudah di TTE namun tanpa lampiran karena terlupa. Kemudian ketika kita mengirim, kemudian waktu dikirimkan itu kita satukan apakah diperbolehkan tuh Mbak? Jadi surat yang sudah di TTE lampirannya kita lupa menyertakan gitu ya. Terus ketika kita mau kirim ke eh, orang yang berhak lah ya Mbak ya, itu kita menyatukan kembali lampirannya. Itu apakah diperbolehkan tuh Mbak kalau kayak gitu? Ya, untuk surat yang sudah di TTE di lewat aplikasi Office ya, ketika kita gabungkan ataupun kita kurangi halamannya itu tentunya akan merusak dari TTE tersebut. Maka tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu untuk ketika sudah ada di TTE kita gabungkan dengan lampirannya karena lupa mungkin pada saat penciptaannya itu tidak diperbolehkan karena nanti TTE-nya akan rusak. Nah, saran kami adalah membuat kembali untuk surat tersebut dengan melampirkan lampiran yang tertinggal. Untuk penomorannya mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Baik, memang sepertinya Bapak Ibu sekalian juga sering ya Mbak Tian ya untuk apa kendala ini ya Mbak ya. Kita ketika proses penciptaan itu sendiri kita lupa untuk melampirkan apa yang menjadi lampiran dari surat itu gitu. Nah itu ternyata nggak boleh ya Mbak Tian ya. Memang harus sesuai dengan surat yang sudah di TTE itu sendiri ya. Iya, betul. Oke, baik. Saya izin membacakan kembali Mbak ya pertanyaan dari Bapak Muhammad Wisnu Kusumawardana. Izin bertanya, Bu, scan, untuk merek scannya apakah ditentukan, Mbak? Merek scan. Baik, untuk ini terkait alih media arsip ya. Jadi dalam kita melakukan alih media arsip itu memang ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Jadi kita nggak bisa asal-asal scan gitu ya seperti itu. Namun untuk alatnya itu tidak ditentukan Bapak Ibu. Jadi merek itu bebas, merek apa saja bisa mungkin menggunakan Epson atau yang lainnya. Namun Bapak Ibu tetap harus memperhatikan yaitu resolusinya yang seperti tadi disebutkan ya terkait resolusi dari arsip alih media yang akan kita lakukan. Yang pertama itu yang media kertas itu harus 300 dpi. Jadi nanti di alat pemindainya atau alat scannya itu di situ ada pengaturannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pilih ketika misal akan melakukan alih media dalam bentuk media kertas ya seperti nota dinas atau surat dinas itu nanti menggunakan 300 dpi. Kemudian kalau misal nanti bentuknya kartografi atau mungkin semacam peta nanti harus 400 dpi. Jadi beda-beda ya. Foto juga harus dia lebih banyak dibandingkan media kertas. Nanti Bapak Ibu harus diatur terlebih dahulu agar hasilnya itu sesuai dengan ketentuan. Karena jika tidak sesuai dengan ketentuan maka itu tidak sah ya Bapak Ibu tidak dianggap sebagai arsip elektronik dari hasil alih media. Seperti itu. Berarti yang memang harus ditekankan di sini bukan dari merek scannernya ya Mbak ya, tapi memang tahapan proses alih media itu sendiri ya Mbak Tian ya. Iya Dimulai betul. tadi, dimulai tadi yang Mbak Tian infokan kan merupakan, eh, pemindaiannya berapa DPI seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke, baik, Mbak izin membacakan kembali Mbak. Ini banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya dari Kanta Prabu Muli. Izin bertanya, kami dari Kanta Prabu Muli untuk edisi Roya sertifikat elektronik.
apakah nantinya bisa dimusnahkan untuk sertifikat dan warkahnya? Nah, untuk Roya ini di JRA kita memang dia nasib akhirnya boleh musnah ya Bapak Ibu. Sekarang juga udah banyak ya satker-satker yang sudah mengajukan pemusnahan Roya, tapi bentuknya masih arsip konvensional. Bagaimana jika yang elektronik? Elektronik pun tetap sama ya Bapak Ibu ketika memang sudah habis untuk apa namanya masa simpannya, kan ada masa simpan aktif dan inaktif, dan keterangannya itu musnah, Bapak Ibu bisa memusnahkannya. Namun untuk saat ini di pusat pun kita belum melaksanakan pemusnahan arsip elektronik. Waktu itu kita sudah berencana untuk memusnahkan pada Biro Perencanaan. Kita sudah rapat, namun masih belum ditindaklanjuti. Jadi nanti mungkin terkait ini akan kita tindak lanjuti lagi ke Andri bagaimana proses pemusnahan arsip elektroniknya, apakah sama dengan apa namanya arsip konvensional, mengingat di aplikasi kita pun belum ada menu terkait penyusutan arsip, yaitu pemindahan kemudian pemusnahan, kan salah satu bentuk dari penyusutan arsip itu belum ada Bapak Ibu, nanti mungkin akan kita sosialisasikan lagi. Baik, terima kasih ya, atas jawabannya, Mbak Tian. Insya Allah sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Kanta Prabu Muli ya untuk edisi Roya dari sertifikat elektronik itu apakah bisa dimusnahkan atau tidak nantinya ya Mbak ya. Itu masih kita koordinasikan lebih lanjut ya Mbak ya dengan teman-teman di Andri ya. Iya, Baik, tapi kalau misal boleh memang di JRA kita untuk Roya itu bisa dimusnahkan Bapak Ibu. Saya lupa untuk masa simpannya berapa, tapi keterangannya memang musnah gitu. Tapi untuk prosesnya karena dia arsip elektronik, jadi kita belum bisa memastikan bagaimana prosesnya. Kita akan tindak lanjut terlebih dahulu karena di pusat pun kita belum melaksanakan pemusnahan secara elektronik. kebetulan selama ini yang melakukan pemusnahan Roya itu untuk arsip-arsip fisik aja ya Mbak Tian ya. Iya, iya betul. Baik, selanjutnya Mbak, izin membacakan kembali pertanyaan dari Bapak Ibu Kanta. Apakah ada standar atau rekomendasi media penyimpanan arsip elektronik? Nah, itu seperti apa tuh Mbak? Kalau ada standar dan rekomendasi medianya. Nah, untuk terkait penyimpanan arsip elektronik itu untuk standarnya itu diutamakan ya bagi penyimpanan yang dilindungi dari akses tanpa izin ya Bapak Ibu. Kemudian juga dari kerusakan, kemudian dan gangguan. Contohnya itu mungkin pusat data atau data center atau server. Itu kita rekomendasikan di situ untuk media penyimpanannya. Baik, baik, terima kasih Mbak Tias untuk jawabannya. Saya lanjut untuk membacakan kembali pertanyaan dari Ibu Rani. Apabila dari Polda meminta kopi warta, apakah bisa kita berikan dengan menambahkan cap atau validasi tiap lembar dengan stempel tanda kutip kopian ini digunakan untuk keperluan titik-titik-titik. Apakah bisa diberikan tuh Mbak? Oh, ini terkait terkait ini ya Bapak Ibu, terkait untuk layanan ya, layanan arsip. Ya, Layanan arsip itu memang kita ketika kita memberikan salinan itu eh, nanti ketika kita memang menambahkan pengamanan ya Bapak Ibu. Jadi kalau di pusat itu kita tambahkan barcode. Nah, di barcode-nya itu nanti akan kita tuliskan di situ pemohonnya siapa, kemudian nomor siapa, kemudian nomor permohonan dari surat permohonannya apa, nomornya berapa, kemudian untuk keperluannya apa, yang memohon siapa, nanti akan disebutkan di situ. Kemudian nanti juga kita tambahkan watermark. Watermark itu nanti sudah ada ya, contohnya di watermarknya itu bertulisan Kementerian ATR BPN. Kemudian nanti barcode-nya kita letakkan di sebelah kanan. Itu kita menggunakan aplikasinya ada ya Bapak Ibu di Google untuk barcode-nya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan untuk keperluannya apa. Kemudian nanti menggunakan watermark yang tadi Kementerian ATR BPN untuk sebagai pelindung. Oh, ini mungkin untuk legalisir ya Mbak Gusni ya? ya, benar Mbak. Kalau di kita kan biasanya memang
permohonan legalisir ya Mbak ya. Iya. Kalau ada permohonan dari Polda. Tapi kalau pertanyaan dari Ibu Rani itu sendiri berupa kopi nih Mbak Tian. Oh, kalau salinan kita hanya menambahkan itu barcode sama watermark yang tadi. Kecuali untuk legalisir memang kita cap ya tiap Iya, lembarnya. Kemudian betul. di belakangnya kita ada capnya untuk keperluan apa gitu. Tapi itu juga diatur ya dalam permen kita. Di situ apa namanya pejabat-pejabat yang berhak untuk melakukan legalisir, kemudian apa namanya yang dilegalisir itu arsip apa saja gitu. Tidak semua arsip yang kita simpan itu kita bisa legalisir gitu. Jadi nanti ada di Permen Tata Naskah ya untuk peraturannya. Eh, jadi memang yang kita legalisir itu memang yang merupakan produk kementerian yang Mbak Tian biasanya kita gitu ya Mbak ya. Iya betul. Baik, izin membacakan kembali Mbak pertanyaan dari Bapak Kamal, TU Kota Sorong. Izin bertanya, apa boleh buat bank data pribadi untuk keperluan kantor? Misalkan draft email pribadi dijadikan bank data untuk data-data kantor untuk sekedar backup data. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, apakah diperbolehkan untuk bank data itu apakah diperbolehkan buat bank data untuk keperluan penyimpanan data kantor? Oh, ini sama aja sih Mbak pertanyaannya. Jadi yang Bapak Kamal pertanyakan ini, boleh nggak sih Mbak kita itu punya eh, atau membackup data-data yang ada di kantor gitu khusus untuk pribadi kita sendiri. Mungkin kalau misalkan kita gunakan untuk WFH gitu ya Mbak ya. Nah itu boleh nggak sih Mbak sebenarnya? Baik, baik izin untuk terkait penyimpanan itu dengan bank data untuk keperluan kantor, oh dengan bank data pribadi itu memang tidak direkomendasikan ya. Yang direkomendasikan adalah dalam bentuk cloud kami sarankan menggunakan pusat data resmi dari Pusdatin. Nah, itu disebut namanya Pusdatin Drive. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkannya silakan Bapak Ibu bersurat ya ke Pusdatin, nanti akan diberi satu satker, satu drive seperti itu. Jadi memang tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu. Berarti boleh asalkan pakai produk dari Pusdatin itu sendiri ya Mbak Ya, ya. di Ya, produk izin tersebut. Mbak Tian, Mbak Gusni menambahkan sedikit ya mungkin ya Ya, terkait dengan drive kan karena penggunaan drive ini terkait keamanan ya Bapak Ibu sekalian. Mengapa tadi Mbak Tian sampaikan memang perlu dari resmi akun resmi gitu kan seperti dari kementerian karena memang dari Pusdatin itu sudah pasti terjaga keamanannya ya dari mungkin dari phishing atau dari virus-virus kan percuma juga kalau kita nanti menggunakan drive pribadi gitu ya meskipun berbayar tapi nanti tibanya kita tidak bisa mengakses karena ada mungkin bisa hilang atau mungkin error gitu kan karena kan mungkin kita juga lupa untuk apa namanya memperpanjang dari akun kita gitu ya mungkin itu tadi jadi sarannya kenapa menggunakan push dating drive mungkin lebih terkait dengan keamanannya seperti itu mungkin itu Mbak Gusni. Terima kasih Mbak Tias atas tambahannya ya Mbak ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Kamal dari Tampah Kota Sorong. Lalu saya izin membacakan kembali ya Mbak pertanyaan dari Bapak atau Ibu dari Kanta. Izin bertanya, bagaimana prosedur jika ada saksi lain meminta izin untuk scan warka untuk menunjang proses persidangan? Nah, eh, apakah scan arsip tersebut diberikan kepada mereka atau mereka boleh men-scan sendiri? Nah, ini jadi menarik nih Mbak Tian nih. Boleh dijawab Mbak Tian? oh ya, ini pertanyaan menarik ya Bapak Ibu. Jadi jika mungkin walaupun dari internal ya Bapak Ibu ketika mereka meminta scan warka, kita sebagai pengelola itu mempunyai kewajiban untuk melindungi arsip yang kita kelola ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk masalah scan dia scan kita nggak bisa nyerahin ke mereka arsipnya kemudian mereka scan gitu kan kita tidak tahu takutnya nanti hilang bercecer ataupun nanti hasil scannya ada penambahan atau pengurangan karena nanti akan yang bertanggung jawab kita gitu. Jadi
untuk penyekenan itu atau alih media ya, bukan scan, karena kan kalau scan hanya scan saja, tapi kalau alih media itu kita sesuai prosedur yang tadi disebutkan ya, untuk resolusinya. Jadi kita alih mediakan oleh kita, kemudian kita kasih ya pengamannya seperti tadi barcode, watermark, kemudian juga kita hitam putihkan untuk arsipnya ya, warnanya tidak berwarna, kemudian baru kita nanti kasih ke mereka, atau bisa juga kalau di kita bisa menggunakan link, tapi link itu nanti kita dalam bentuk salinan software apa soft copy. Nah, itu nanti diberikan password ya Bapak Ibu. Jadi yang tahu password itu kita sama pemohon saja gitu. Tapi kalau misal nanti mau dikasih fisiknya, bisa kita print kemudian kita kasih untuk salinannya seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu, jika misal ada pemohon baik internal maupun eksternal itu mau scan sendiri itu nggak boleh, karena nanti kita yang bertanggung jawab Bapak Ibu kalau misal terjadi apa-apa, apalagi arsip tersebut berkaitan dengan persidangan ya, dengan apa namanya, dengan sengketa, dengan berkaitan ada sengketa atau konflik, nanti kita yang bertanggung jawab kalau misal ada perubahan-perubahan terhadap arsip tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Tian. Diskusi yang sangat seru dan antusiasme dari Bapak Ibu ini sungguh luar biasa ya Mbak ya. Tapi karena keterbatasan waktu, dengan berat hati kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Tian atas ilmu berharganya dan pastinya apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah aktif berpartisipasi dalam Mabar episode ke-82 ini. Sebelum kita benar-benar berpisah ya Bapak dan Ibu, mari kita abadikan momen kebersamaan ini. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk mengaktifkan kamera dan berikan senyum terbaiknya. Baik, saya akan hitung Bapak Ibu. Jangan lupa salam arsipnya ya Bapak Ibu. Saya akan hitung 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa presensi dapat dilakukan mulai saat ini sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dengan kode presensi 0810. Kemudian, untuk mendapatkan sertifikat dapat mengisi evaluasi dan kuis pada pukul 12 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian Barat dengan skor minimalnya 7. Dan kuisnya itu dapat diulang sampai mendapatkan skor 7. Baik Bapak Ibu sekalian, usai sudah rangkaian acara Mabar episode 82 kita kali ini, saya Gusni Minal Janati mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan selama memandu acara ini. Sebagai penutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Cakep. Menanam bunga di dalam pot, disiram rutin setiap pagi. Kelola Cakep. tak perlu repot, asal tertib dan konsisten setiap hari. Cakep. Nama melatih harum wanginya di taman kota. Saya Cakep. Minal Janati, pamit undur diri dari harapan Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam melanjutkan aktivitas warahmatullahi dan Waalaikumsalam di warahmatullahi acara wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Tian, bagus nih, dan teman-teman yang bertugas. Sama-sama Mbak Tia, dan Bapak Ibu sekalian.